Assalamualaikum, kembali lagi di Roda Sejarah Channel yang mengulas tentang sejarah Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Langsung saja kita ke pembahasannya. Penjajahan di Indonesia berlangsung sangat panjang, mulai dari penjajahan Belanda. Jepang dan Inggris barulah pada tahun 1945 Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaannya. Persiapan kemerdekaan Indonesia sudah dimulai 5 bulan sebelumnya. Tepatnya pada 1 Maret 1945. Pada saat itu dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wadyo Diningrat. Adapun tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, seperti membuat rumusan dasar negara dan rumusan konstitusi negara. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama dilakukan pada 29 Mei 1945. Sidang ini bertujuan menentukan rumus dasar negara, dan pada kesempatan itu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Dan pada 1 Juni 1945 terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan Soekarno, yang saat ini kita kenal sebagai Hari Pancasila. Pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk mematangkan rumus dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Pada piagam ini termuat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Adapun sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 14 Juni 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar berikut dengan pembukanya. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah merampungkan tugasnya. Dan pada 12 Agustus 1945 dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotaan 21 orang. Tugas BPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang harus menyerah tanpa syarat pada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, berita tentang kekalahan Jepang terdengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat itu dipimpin oleh Harul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945.
Hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno, namun terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan pemerintah Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskan sendiri. Beliau harus berunding dengan tokoh golongan tua. Mereka tidak ingin terlalu buru-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang telah berjanji kemerdekaan Indonesia pada 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak mau ada pertumpahan darah kembali. Karena Soekarno dan Hatta meminta pada pemuda untuk sabar dalam mengumumkan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta pun diamankan ke Pengasdengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pukul 4:30 WIB oleh rombongan pemuda. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Chuo Sang-in. Ahmad Soebardjo yang saat itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta Run diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Soebardjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi akan diumumkan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 tepat WIB. Dengan jaminan itu, akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta pukul 23.30 WIB. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum memutuskan naskah, Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan itu karena Jepang sudah kalah dan menyerah pada sekutu. Mereka tidak boleh untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Dan akhirnya Soekarno dan Hatta melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Selain itu, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Soebardjo. Beliau meski orang Jepang, namun dekat dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberikan jaminan keselamatan. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Soebardjo dan kalimat terakhir sumbangan pemikiran Muhammad Hatta. Teks tersebut kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarni mengusulkan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah proklamasi diumumkan pada 17 Agustus 1945, beritanya cepat menyebar melalui radio yang membuat Jepang melarang menyiarkan berita itu. Kemudian, pada 20 Agustus 1945, alat pemancar Domei diputuskan dan disegel sehingga pegawai dilarang masuk. Pemuda Indonesia tidak kehabisan akal. Mereka membuat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei.
Itulah cerita singkat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang penuh perjuangan tentunya. Dan jangan lupa bersyukur karena berkat jasa mereka kita bisa merasakan kemerdekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.